jangankan berhadapan dengan diri kita sendiri, pakai otak, jangan pakai hati. Kita biasanya terbalik kan? Kita mau yang logis, kamu harusnya begini, harus semua. Tapi kalau dengan diri kita sendiri, iya, saya kan yang begini, jadi harusnya kan saya diterima seperti ini. Kita terbalik di situ. Jadi ini gak wajar, timpang banget. Jadi saya selalu ajarin mahasiswa juga seperti itu. Dua hal ini memang sulit, tapi coba tenang dulu kalau kita juga. Ya biasanya kalau amarah itu kan datang kita langsung serang balik ya. Tapi ya kayak filsuf bilang ya, saya ingat mungkin Plato ya. Kalau mau marah, pikirkan waktu yang tepat ya, kata yang tepat. Nah, waktu kita berpikir itu energi kita juga sudah terkuras, lalu kognitif kita juga sudah dapatkan insight atau hal-hal yang baru. Jadi kita ngomongnya lebih bijak, tidak sempat melukai perasaan orang lain. Tapi kalau kita langsung serang balik emosi yang ada. Kalaupun emosi nanti kita bahas tentang konflik dan komunikasi. Kalaupun emosi kita harus jaga supaya kita nggak berdosa dengan lidah kita. Tapi itu kan sulit untuk sebagian orang. Nah, ini perlu dipelajari dan diajarkan. Nah, kalau penciptaan laki-laki diciptakan pertama diberi tugas mengelola taman atau mengelola tanah ya. Lalu perempuan diciptakan dari tulang rusuk sebagai penolong yang sepadan. Pernahkah ada yang dapat diciptakan dari rusuk kiri atau rusuk kanan? Saya kalau ada gambar tengkorak atau rangka-rangka, kenapa seimbang? Kan satunya diambil untuk Hawa. Lalu mereka bilang, ini kayaknya yang perempuan. Itu ngeles supaya tidak menjawab pertanyaan. Iya, yang kiri atau yang kanan? Ya, yang di sini artinya kita memang diambil dari laki-laki ya. Entah kiri atau kanan, tapi ini kita diambil dari laki-laki. Itu kita tahu dari mana kita berasal, dari tanah juga. Walaupun dari laki-laki itu kan dari tanah. Lalu identitas diri ditemukan melalui pekerjaan dan prestasi. Itulah laki-laki. Tapi kalau perempuan identitasnya ditemukan atau didapatkan dari relasi atau koneksi. Ya, kalau dia terus berelasi dengan pasangannya, mereka tentu akan bertumbuh lebih sehat. Ya, entah itu bertumbuh secara mental ataupun dari pemahaman mereka. Ya, jadi kalau suami ini kalau dari segi akademik ya saya, kalau suami itu kuliah, dia jangan biarkan istrinya cuma tamat SMA, sedangkan dia sudah S3. Nanti ngomongnya nggak nyambung. Iya, berikan kesempatan untuk dia naik pelan-pelan. Berikan kesempatan untuk itu. Istri juga, kalau dia sudah S3, jangan cuma suaminya tuh S1 atau S2. Kasih dia lebih tinggi lagi. Ada yang begitu, istrinya memang lebih pintar. Dari awal mau menikah juga kami sudah was-was. Karena keduanya diajar oleh Pak Ferdi ya. Kalau mereka kan seangkatan saya. Pak Ferdi lihat yang putri ini lebih menonjol akademik. Nah, akhirnya yang putri ini memang dia S3 dan lulus normal 3,8 berapa gitu. Nah, suaminya tuh merangkak naik. Ya untung sudah selesai keduanya. Tapi sekarang ya cuma jadi sopir istrinya. Kasihan, saya bilang kamu tidak bisa seperti itu. Bukan jadi contoh. Anak-anak jadinya juga malas. Nanti kamu seperti Pak Olong, nggak bisa begitu. Kamu jangan senang-senang aja begitu. Suruh dorong dia kuliah. Kalau nggak kasihan. Nah, jadi kalau kita memang minta untuk berkomunikasi dengan pasangan
pasangan kita, ya memang itu adalah identitas kita, itu adalah natur kita. Serta supaya dia lebih banyak waktu untuk bicara. Nah ini saya sendiri dengan Pak Febri butuh waktu banyak. Saya butuh waktu banyak. Saya orangnya juga aktif ngomong. Nah, kalau Pak Febri dia di luar dia kelihatannya sanguin banget ngomong sama ngomongin, tapi kalau di rumah dia sudah diam, sudah capek dia bilang, saya capek di luar. Ya itu tuh seperti yang presentasinya, ya itu dia tuh. Di rumah seperti dia pos pelayanan atau memang di rumahnya seperti dia. Kalau untuk anak-anak saya harus dorong, Bapak, kamu waktu dong main sama mereka. Walaupun tanpa mama, jadi dia kadang-kadang ambil waktu dengan kakak, nomor 2 atau dengan nomor 3 atau mereka berempat saja. Atau kalau kami ada keluar di daerah, saya sengaja keluar, saya ajak kakak atau itu biar mereka berangkat. Nah, kami kalau punya waktu banyak, misalnya perjalanan yang memakan waktu bisa 2-3-4 jam, itu mereka akan kami ajak. Kalian punya pertanyaan apa yang bisa papa atau mama jawab? Pernah tuh kami ke Kupang Soe PP. Jadi waktu PP mereka sudah mulai siap. Papa, kami mau tahu cerita tentang perjanjian baru dan perjanjian lama. Jadi perjalanan dari Kupang ke Soe itu perjanjian lama, pulang perjanjian baru. Iya, itu kami. Lalu mau tanya tentang apa lagi? Yang unik satu kali itu anak saya yang pertama. Itu memang tidak dipersiapkan. Bapaknya lagi makan sama mertua laki-laki sama papa raya. Tiba-tiba datang dia. Kenapa? Saya juga nggak tahu. Iya kak, kenapa deh kakak habis ini? Sama mama ini pacar papa yang keberapa? Papanya diam, opanya tunggu jawab. Terus saya bangun, adek, kakak, ini nanti ya main aja ya, jangan sekarang biar papa nanti bisa jelaskan ke kakak. Ini korek ada opa, kenapa kakak boleh tahu? Bagaimana ya? Boleh sih, karena itu sudah masalah. Tapi papa nggak siap. Oke, dia kata, harus tenang ya. Ini bapak pacar yang berapa? Kenapa? Ya mau tanya aja. Lalu sama saya juga begitu. Mama sudah punya berapa pacaran? Dia tanya. Lalu dibanding dengan papa, pacar-pacar mama itu seperti apa? Ya, saya mesti terima kasih karena mereka punya keistimewaan masing-masing. Tapi ketahui ya, bahwa papanya yang terbaik. Kalau nggak mama nggak akan menikah dengan dia. Kita harus sampai pada tujuan kita. Dan mereka juga bangga dengan papanya. Jangan, oh pacarnya lebih baik dari papa, pacarnya lebih baik dari papa. Enggak boleh begitu. Dan itu ngobrol ditanya terus. Aku sudah jam 11 malam. Besok sekolah tak, tidak boleh. Nah, inilah komunikasi. Dan mereka memang apa aja mereka akan ngobrol. Itu sesuatu yang melegakan. Si kakak agak mirip-mirip papanya. Itu nomor 1. Mama aku mau tato. Yang saya kirim langsung firman Tuhan. Jangan dirajah badan milik Tuhan. Datang tato. Logo basketnya UPH Eagles. Kalau mama aku tato 1 lagi. Datang persisten. Kalau begitu jangan pakai izin. Rumah apa terserah. Tapi ingat sudah menikah. Tolong hapus kata-kata. Mama lebih mahal hapus daripada kita suruh bikin. Nanti anakmu lihat badanmu kotor. Lalu mereka menjadi kalau memang itu bagus, mereka juga akan bikin. Kamu turunin dosa itu ke anak-anak. Ya nanti dia kata, bukan aku tahu sama teman-teman
katanya nggak unik. Saya bilang tulis aja di sini jagal. Itu kita ke belakang, jagalah kebersihan. Gambar logonya tempat sampah. Mama ada aja. Ya ada lah. Ya, kalau untuk laki-laki mereka kebutuhan dasarnya untuk tempat makan. Pastinya, karena ini juga seperti kebutuhannya kita memang harus hormati mereka. Tapi kalau perempuan dicintai, itu ya kebutuhan kita dan itu sudah hal yang sangat biasa. Itu kalau kita dicurangi itu sakit banget. Ya, pasti sakit. Saya apa namanya? Saya dari tempat curhat teman yang suaminya selingkuh. Nangis, saya bilang aja dia. Karena memang dia harus lampiaskan semua emosinya. Kenapa saya kurang apa? Nah ini kita kan kalau perempuan selalu saya kenapa saya kurang apa? Saya berlimpah, saya berlihat mulai kayak sesama diri, lalu bikin diri sudah seperti orang yang tidak aku yang muda. Itu memang ungkapan penyesalan, ungkapan kekecewaan. Dan itu biarlah dia pemetakan semua. Itu kalau sudah tenang, mereka akan lebih bisa terima nasihat kita. Karena kalau sebenarnya sama kalau kita dalam tekanan itu psikodinamikanya itu mirip dengan orang yang sakit terminal. Ya, jadi kalau ada berita orang sakit terminal, berita tentang kesehatannya, pertama dia akan denial, enggak kok saya nggak sakit itu kok, saya aman kok. Ya, lalu dia mulai menurun, wah cari second opinion. Sama dengan surveillance. Iya, biasanya sensor Saya semalam sih itu masalah gitu. Cuma saya malam itu ya udah saya bertemu dengan Tuhan di sini kan berarti saya kuat. Iya. Semalam saya ikut drop juga sampai saya karena terlalu nangis ya, jadi pusing banget. Ibu positif itu bagus Bu. Ada yang enggak? Kamu punya staf satu di kampus sudah kena, dia sudah kemo ke 8 dan kamu alis sama matanya. Ibu nanti siap aja. Yang ibu pakai BPJS ya. Dia punya akses di sini Kamping. Oh iya. Ada kok yang sembuh Bu. Jadi jangan. saya juga kadang kalau tapi saya perintahkan rambut patah kalau jangan rontok. Aku perintahkan kau buatkan ke saya gitu kalau lagi sisiran rontok gitu. Tapi puji Tuhan loh berkurang kuasa perkataan. Iya. Jadi ya juga memicu kita ya secara psikis. Iya. Diafirmasi betul. Iya. Kalau kita udah rontok dia rontok. Ya saya nggak mau percaya, tapi memang perkataan itu ada kuasanya. Melemahkan atau menguatkan tergantung kita. Iya, kita yang memilih dan menentukan mau ikut yang lemah atau mau ikut yang kuat. Kalau orang normal kan maunya yang menang, yang kuat. Nah sekarang itu terus aja dikembangkan, diperkatakan supaya menolong kita. Ibu ada satu hamba Tuhan di Depok juga. Sembuh, rambutnya sudah tumbuh kembali. Ibu Sri, Ibu Delti, Ibu Sri. Ini sepak loh. Ini waktu kita tahu itu waktu COVID kan. Jadi superfood orang banyakin obat ini, kasih tawarin ini itu. Ya banyak berdoa tapi juga kemo. Dia terus tumbuh kembali seperti sebelumnya juga. Kan memang ada macam-macam ya breast cancer. Kita coba masuk mungkin di kelompok atau grup yang seperti itu, komunikasinya. Tapi kalau di Denmark kami harus 3 bulan sekali ketemu psikiater. Itu.
baru datang dalam Iya, aneh loh. Saya tuh mau obat 35, 50. Ibu Venita, loh, ibu kan dari tadi saya pun dari suku. Ya nggak tahu saya yang dipanggil. Dikira saya ada jalur orang dalam. Saya bilang saya jalur langit. Kalau nggak salah itu Ria Irawan juga kan iya. Tapi dia bilang kalau kita berpikir negatif itu bukan obat, itu makanan dia. Dia bekerja lebih aktif. Tapi kalau kita positif, kita senang, dia bilang hati yang gembira adalah obat. Amin. Amin. Betul. Itu melemahkan dia. Jadi kalahin dia nih. Dengan lagu terus, terus. Awalnya yang berat itu karena saya dipaksa menopause. Karena kan saya kan dari hasil yaitu imunoterapi yang diterapkan dan dari situ saya makanan cancer saya itu adalah hormon wanita. Jadi saya dipaksa menopause. Jadi awalnya itu ya saudara saya sampai sekarang ini saya usia batasan 39. Oh, tapi saya dan 3 bulan ini saya tidak menstruasi. Jadi itu dan itu yang rasa marah itu loh. Kadang kan kita tahu ya kalau yang sudah menopause jadi Sudah selesai. Jangan marah-marah. Tapi harus Pak Ibu kasih break dulu. ya. Bukan dari Semangatnya. Dari tadi saya ke situ kok kalian belum beres? Oh gitu. soalnya kita bilang persoalan angkat meja aja dari sini diskusinya perempuan. Kalau lagi kan di rumah nih, kalau kita kan mana lagi Karena laki-laki lebih praktis, kita kan lebih. Iya. belum dipasangin lagi bahas. Masalah 20 tahun lagi kita ingat. Kalau di Facebook suka bilang perempuan itu suka lupa tapi belum tentu memaafkan. Kebanyakan buka Facebook gitu ya. Kita memaafkan iya, tapi melupakan tidak. Iya, memaafkan mungkin iya, tapi melupakan tidak. Kemarin kita nggak itu, kita bisa melupakan, cuman itu kita pakai untuk proteksi diri. Ya. Kita nggak mau lagi. Tapi kita masih Bisa ada Kalau kita Bukan tadi kan bawa ngapain nakal? Misalnya depan kita kami saya dengan Barry kadang-kadang masih berbeda. Bapak liatin dong. Tapi semua Bisa ya, bahkan dosa-dosa saya sendiri saya bisa ambil kredit atau apa ya, dapatkan sesuatu dari situ karena memang kita harus jalankan fungsi. Karena ini nama kita di sini. Ya. Nama bahasa Ibrani-nya penolong ini Ezer Kenegdo. Penolong. Ya, Ezer itu batu pertolongan. Iya. Kalau bahasa Latinnya itu alter ego, diri yang lain, yang seperti saya bilang, kamu berdiri di kaca, harusnya kamu melihat suami saya, suami kita ya, kita melihat, oh saya lihat Pak Ferry. Pak Ferry berdiri di kaca, dia harusnya lihat istri saya. Jadi dia harus hati-hati. Ada orang lain, kalau saya melakukan sesuatu, dia akan tersakiti. Atau dampaknya kepada keluarga saya atau istri saya, dampaknya kepada suami saya atau anak-anak saya. Itu harus ada di dalam pikiran. Jadi begitu mau cemplungkan diri dalam pernikahan, sudah harus siap semuanya ini. Bahkan kalau mundur pada saat kita menyatakan cinta, kita sudah harus tahu resikonya. Kalau saya mencintai dia, saya sudah siap untuk terluka dalam segala hal. Kalau enggak, kita akan sakit hati demi sakit hati. Punya enggak bersahabat. Mereka mau supaya kita berantakan. Bahkan teman seiman aja bisa jadi penggoda. Ya itu berapa banyak hamba Tuhan yang jatuh.
the dark side of leadership, ya, kepemimpinan, sisi gelap kepemimpinan. Dan saya teliti banyak sekali, tapi itu sayangnya ya, yang di Indonesia nggak terlalu open, yang di Amerika banyak sekali ya, kayak punyanya Hillsong, punyanya beberapa hamba Tuhan di Amerika tuh mereka banyak yang jatuh korupsi ya, kalau juga pelecehan seksual. Rabi Samarias ya, setelah dia menikah baru semua bersuara, kamu pernah jadi korban ya untuk keinginan seksualnya Rabi, karena apologet terkenal. Kami punya banyak itu. Jadi kalau kami baca kayak mentah lagi, padahal dulu kami sambil pancing, bukan kami, ya itulah sudah salah kita juga, karena memang bagus statement-statement, tapi jatuh. Nah itu istri mereka itu kuat, walaupun ada yang memang bisa karena nggak tahan, tapi ada yang tetap ya, dan ini juga. Nah, laki-laki dan perempuan ini ada dua sisi dari satu gambar Allah yang itu ya. Kalau sendiri-sendiri ya, mereka merefleksikan Allah secara tidak lengkap, tapi kalau bersama-sama dalam kesatuan pernikahan, mereka merefleksikan gambar Allah yang lebih penuh. Bagaimana Allah sebagai mempelai laki-laki ya, dia begitu mengasihi jemaatnya sebagai mempelai wanitanya. Itu gambaran yang sangat istimewa dari sebuah pernikahan. Jadi kita lihatlah, itu di Efesus 5 itu bagus sekali tentang pengorbanan dia meninggalkan semuanya untuk bisa mengasihi jemaatnya. Dan kita juga harusnya sampai pada titik itu dalam pernikahan. Ya, kita berdoa, kita tidak terlalu stres dalam pernikahan, tapi kalau memang diizinkan terhadap itu, selalu berpulang dan kembali kepada Alkitab. Itu adalah kekuatan kita, itu adalah fondasi hidup kita. Jadi jangan lari ke yang lain. Motivasi-motivasi itu bagus, tapi itu kan hanya bersifat semua hanya untuk menenangkan psikis kita. Ya. Saya kalau punya masalah, saya baca Alkitab iya, tapi saya juga punya kumpulan kata-kata penguatan, motivasi. Tapi yang saya ambil juga saya seleksi. Misalnya istri dari Billy Graham saya ambil, atau istri dari Presiden Amerika Eleanor Roosevelt itu saya ambil karena bagus bagus. Iya, kayak istrinya Billy Graham itu Ruth. Saya suka sekali. Nah, saya pernah alami satu masalah yang saya lihat itu seperti yang dialami oleh Ruth. Karena apa? Pak Ferdi itu sibuk pelayanan. Dia sudah pernah bilang, kalau sampai saya bilang saya seperti janda 3 anak menderita. Nah, itu kalau saya rindu Pak Ferdi tahu baju bekas dia itu nggak boleh dicuci sama Mbak kalau dia mau pergi lama, apalagi kutangnya. Itu saya tidur dengan baju itu kalau cium-cium sampai kuenya. Rupanya Ruth Graham juga sama. Jaketnya Billy Graham itu dia pakai dia cium. Saya baca buku ini, kamu kan sama. Tapi saya dengan singlet. Nah, ini singlet juga. Saya sudah bawa dari dulu. Papa saya punya singlet juga saya selalu pakai untuk cium-cium. Jadi saya anak papa ya. Nah, ini juga saya rasakan saya mau betapa menderita. Dia sampai bilang aku, ini kalian kan seperti ini. Ya iyalah, kalian aja yang jangan karena mungkin sibuk di pelayanan. Saking sibuknya sampai nggak terlalu pikirkan keluarga, yang penting oke. Nah dulu kan komunikasi sulit, ya kan? Jadi mau gimana? Kita akhirnya seperti telepati aja. Cuman saya bilang gini, saya selalu beriman dan selalu dia kalau keluar dari rumah pasti didoakannya, kita doakan. Dan saya sudah serahkan kamu ke Tuhan. Apapun yang terjadi saya tahu Tuhan akan menjaga. Jadi kamu kalau umpama bikin sesuatu yang aneh di luar sana, saya nggak tahu Tuhan mana yang kamu doakan, yang kamu sembah. Saya selalu bilang begitu.
Jadi hati-hati. Saya selalu utus kamu dengan doa. Pulanglah dengan bertanggung jawab. Emang aku mau ngapain di sana? Nah sekarang kan tinggal kami berdua. Seperti apa ya? The emptiness ya. Maksudnya sarang yang kosong. Jadi di rumah tinggal bangun lihat dia, tidur lihat dia, mau ke dapur lihat dia, ya. Iya ya, 4L, lagi. Tapi saya balik dan saya lihat dia, pasti ya, yang nonton dia. Nah, Pak, berantem yuk. Nyambut kalau mabuk tidur ceritanya, bukan kalau mabuk ngomol. Ya ada apa? Jadi saya masuk kamar, buka laptop, kerja. Terus saya malah nanti kerja deh yang ganggu. Tidur. Belum. Tidur. Sudah jam berapa nanti sakit? Tidur. Jadi ganggu satu aja. Sudah tidur duluan, saya masih tinggal sedikit. Nah sudah, besok lagi lihat yang sama. Jadi kita cari hal aja berdua. Kadang dia yang ganggu saya, kadang saya yang ganggu dia. Nah, ada 2 orang alumni tidur di rumah tinggal di rumah. Mereka paling terhibur kalau kami 2.000. Karena orang tua juga kayak anak kecil. Nah, nanti kita menikah begini juga kan? Ya terserah kalian. Mau kelola seperti apa, tapi karena ya kami open apa adanya. Jadi tidak ada yang ditutupi di dalam kehidupan kami. Jadi saya bilang, HP saya, HP dia kita tidak ada kunci. Heran kalau ada orang yang pakai kunci. Pakai tapi dikasih. Ada orang kita berasa. Iya. Kunci kami satu rumah tahu sih. Iya, mungkin orang lain nggak Dia tahu. maksudnya itu mulai harus pakai. Iya, tapi ada yang bukan. Gak apa-apa sih. Tapi di antara kami semua tahu. Ya, dia tahu password ATM saya. Saya nggak tahu dia. Sama. Kalau kaki sama Bu. Sama ya. Saya malah kasih tahu anak-anak saya kalau mau mati, ini ada deposito di sini, ini ada asuransi di sini. Apa sih mama katanya? Ya, enggak bercanda aja. Ya, jadi inilah pernikahan kita. Kita seperti dua sisi mata uang ya, beda, tapi dua-dua dibutuhkan. Coba kita punya uang 1 koin itu atau ya uang kertas lah, sebelahnya nggak ada, nggak laku. Iya. Nah, untuk perbedaan mendasar dari laki sama perempuan itu ya fokusnya laki-laki itu mereka biasanya pada tugas, pencapaian dan solusi langsung gitu. Jadi kalau mikir apa langsung solusi. Kalau kita kan enggak. Kita biasanya di hubungan, lalu ada proses, lalu harus berkomunikasi. Iya enggak? Kalau kita WA kan panjang tuh ya, menjelaskan panjang. Apalagi dulu yang pakai SMS tuh, mesti bayar kan tiap kali kirim. Tapi nanti baca soalnya sudah baca, jawabnya hanya 2 huruf. Oh, 2 huruf. Oh, bukan 2 kata. Oke. Nah sekarang WA dia nggak pakai oke, dia kasih jempol. Iya. Emoji. Tapi inilah perbedaannya. Cuma ada juga laki-laki yang nggak seperti itu. Ada yang WA panjang. Cuman kalau kita dapat yang memang WA sepotong, terima. Kan ada laki-laki yang aktif ya. Iya. Ada yang bahkan dia yang kerja semua. Saya punya tetangga dulu dia yang mandiin anak dia, yang suap anak dia, yang cuci baju dia. Istrinya agak sakit-sakitan. Gak mau. Yang merepet juga dia. Tapi saya juga heran. Tapi yang Tuhan kasih kekuatan juga. Kan sanggup. Tapi saya bilang sama Pak Ferdi, bisa nggak seperti itu? Ya enggak lah. Kenapa? Ya aku bukan dia, dan istriku juga bukan dia. Dan kadang
bilang gini, kamu mau nggak seperti Sis Ella, kakak saya? Itu apa ya, kakak itu dia yang apa, pribadi dia tidak pernah TI ke saya secara verbal, dia juga nggak pernah layani saya pribadi ya secara verbal atau bahwa saya mengenal Kristus, tapi dari pribadinya yang bikin saya bertobat dan penasaran. Dia mau jadi seperti ini, kakak itu juga nggak seperti itu, kamu tahu orang itu kamu seperti apa, tapi karena kita sudah terima Tuhan Yesus. Lalu pas ada retreat dia bilang ikut ini. Nah di situ saya terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan yang berusaha pribadi. Waktu tantangan itu atau khotbah itu, saya bilang kayaknya saya sudah diceritain ke orang ini. Padahal enggak. Itu seperti dosa saya dibukakan semua. Lalu waktu saya tutup mata, itu kayak film diputar ulang secara cepat. Menangis saya, alkohol, saya maju dan mengaku dosa, terima Tuhan Yesus. Tapi melalui dia, kan orang tukang itu suka mati, ini kok enggak? Kan orang tukang enggak sabaran sama anak, 3 anak dia harus jaga. Ini enggak. Kalau orang tukang kalau suami seperti ini harusnya dia begini, ini enggak. Saya mau seperti ini. Dan dia panutan saya. Karena mama saya sudah meninggal sejak saya usia 1 tahun 9 bulan. Lalu saya mulai bertumbuh dan lihat ke kakak-kakak. Figur ibu itu saya dapatkan dari mereka-mereka ini, dari kakak Ipa, dari kakak-kakak saya, yang jadi saya diajar sama kakak saya, yang baik kamu bisa pakai, kamu teruskan, kamu kembangkan, yang pun harus tidak seperti ini, tidak sopan, melawan, suka kapaleo ya, suka apa kapaleo itu, suka nganggur enggak. suka jalan kemana-mana tuh loh, hang out yang enggak tuh. Nah itu dibuang. Nah itu mesti belajar dari situ. Saya sempat tamat SMA, kuliah di Undana, lulus PMBK pertanian, bergaul dengan teman-teman, dengan kakak-kakak senior, sempat merokok. Tinggalin itu apa gunanya? Jadi dia punya ayat firman Tuhan, ini boleh, tapi apa gunanya ini? Pikirin ini, ya. Orangnya, kakak saya itu orangnya suka berdoa, suka baca Alkitab. Jadi saya waktu tamat S2 MA, Alkitabnya bilang, ini untuk aku yang saya mau, dia yang sponsori saya juga. Bahkan sampai saya mau menikah, mau terima Pak Ferry sebagai pacar waktu itu ya, tahapnya pacar dulu toh. Itu dia bilang silakan. Kan kamu sudah kenal, kita juga sudah kenal, dijalani aja dulu. Lalu mau menikah dia orang pertama selain papa saya. Maka Pak Ferdi mintanya ke dia dulu, bagaimana Sis, saya mau serius, mau menikah. Udah ngomong belum sama saya tuh? Udah. Terus sekarang dekati papa, karena dekat ya Pak Ferdi sama dia juga dekat. Lalu kasih tahu yang lain sama abang. Ya, memang dia seperti orang pertama. Jadi dia meninggal Juli, Pak Fecar meninggal Agustus, beda 2 minggu. Bagaimana saya nggak stres? Dua-dua tempat curhat saya. Kalau kakak bukan cuma tempat curhat, nanti dia doakan, dia juga kirimin duit. Kalau Pak Ferdi tempat curhat yang lain. Kalau saya komplain tentang Pak Ferdi, Pak Fecar, saya komplain tentang Pak Ferdi, lebih baik ke adiknya kan. Dia nggak akan tegur kakaknya, tapi setidaknya dia bisa tampung keluhan saya. Saya nggak pernah komplain ke adik-adik yang lain, ke dia. Ya. Lalu Novembernya papa saya meninggal. Enggak, sudah 2 November berikutnya. Oh masih agak jauh, karena papa saya juga hadir waktu kakak meninggal. Jadi itu seperti apa ya, stres saya. Kenapa bisa ya 2 orang yang sangat dekat sama saya kok langsung diambil Tuhan? Saya cuma pikir, Tuhan mau saya langsung fokus ke dia. Saya cuma pikirnya seperti itu, dia langsung samping suami saya. Tapi ya mereka ini ada sakitnya. Cuman saya juga lihat dari sisi saya supaya saya lebih dewasa dan lebih. Nah jadi kembali lagi. Jadi untuk laki sama perempuan itu bedanya tuh memang langit dan bumi. Di samping
dia menuntut kita seperti ini supaya mengerti dia, tapi di lain pihak kita juga menuntut dia atau laki ini mengerti kita. Saya sama Pak Ferdi kita berdiskusi satu hal. Dia bilang nggak bisa seperti itu. Dia karena dia perempuan lalu dia menyatakan demikian. Saya bilang loh, Bapak sebagai laki-laki juga harusnya bisa. Jadi ada satu statement yang dikemukakan oleh seorang ibu, ya. Dia mendoakan anaknya dengan idealnya. Lalu Pak Ferdi nggak bisa terima seperti itu. Itu anak laki. Jangan dibikin seperti itu. Saya bilang pahami istrinya, pahami mamanya. Mamanya ini perempuan, mainnya dengan perasaan. Pahami ini, jangan lupa. Kamu nuntut seperti ini kan kamu dengan logikamu. Tapi ibu ini dengan perasaan. Iyalah, ini dia mau curhat dan dia mau lampiaskan semua emosinya, kasih sayangnya kepada anak. Kenapa kita sewot? Jadi jangan berat sebelah, saya bilang itu. Nah, jadi ada kadang-kadang kita dua yang argue, lalu masing-masing satu menghadap sini, satu menghadap sini, tidur. Nah, besok pagi bangun, dapat jawaban belum? Gak usah dipikirin itu, pikir, saya belum pikir. Saya butuh jawaban. Jadi ngomong apa-apa, jangan cuma pakai otakmu logis, pakai hati. Saya selalu bilang berhadapan dengan orang lain itu harus banyak hati, jangan pakai otak. Lewati. Karena kalau masuk di keluarga Pak Ferdi, saya sebagai kakak, sedangkan itu nggak pernah saya pakai. Memang dengan adik tiri ada, tapi saya sudah tinggalkan mereka sejak mereka kecil. Nah, kalau masuk di keluarga saya dimanja. Pak Ferdi ikut dimanja, enak. Tapi kalau masuk ke keluarga Pak Ferdi, saya sebagai kakak, sebagai panutan, sebagai tempat di mana mereka bisa curhat, tapi juga sebagai fokus untuk dinilai gitu. Cocok nggak, atau ini kakak ipar kok begini, nggak perhatikan kami. Nah, itu kan masing-masing. Ya, saya harus dengar itu semua. Lalu saya tahu ini ada maksud Tuhan, saya bisa fokus dan belajar tentang pastoral. Jadi di samping saya mengajar mereka, saya juga harus mengajar diri saya sendiri. Dan lucunya, tiap kali ada tantangan, sebelumnya itu Tuhan sudah ajarkan saya dulu. Dan lewat mata kuliah yang saya ajar, nanti baru connect. Saya belajar ini, saya ajarkan ini. Dan saya harus terus maju. Dan ini kan emosi-emosi yang diperhadapkan kepada kita, kan emosi yang sementara. Saya tidak bisa mengambil keputusan berdasarkan emosi yang sementara itu. Misalnya saya marah, lalu saya ambil keputusan saya meninggalkan rumah. Nah, itu kan aneh ya. Lalu saya marah, misalnya ya, kalau ada yang berniat untuk cerai, saya harus cerai. Itu kan emosi sementara. Lalu kita harus tinggalkan itu, ambil keputusan. Siapa ya? Ibu Dewi tadi pagi share, ya dia belum menikah, tapi dan dia bilang concern saya mungkin salah, saya dengar saja, tapi itu menjadi pelajaran. Misalnya juga kita emosi karena marah sementara, tapi kita keluarkan bahasa yang kasar dan itu melukai perasaan orang lain. Perasaan yang mereka miliki itu akan bersifat permanen. Padahal emosi yang kita miliki itu sebentar lagi hilang. Dampaknya itu melukai dia. Bisa jadi kalau dia nggak kuat, itu akan menjadi stigma negatif untuk dia, bahwa dia itu memang jelek, dia itu memang macam-macam lah yang kita sudah lakukan itu. Dan kalau dia nggak ditolong itu bahaya gitu. Nah, oleh karena itu kadang-kadang juga saya berpikir memang berat, karena kalau sebagai seorang konselor kita mau menolong orang-orang seperti ini memang harus punya hati yang luas, waktu. Jadi saya di kampus kadang kalau mahasiswa minta mau ngomong dengan saya, kalau memang ada banyak kerjaan, saya bilang bisa nggak berkunjung kita reschedule, karena saya harus fresh ya, siapkan waktu, luangkan waktu, dan
pemikiran, karena untuk konseling itu bukan hanya kita siapkan waktu dan dengar dia ngomong sudah, tidak, tapi seluruh keberadaan kita, pikiran kita, perhatian kita mendengarkan apa yang menjadi pergumulan dia. Kalau asal dengar aja enak, gampang. Misalnya, ibu-ibu sementara dengar saya, tapi ibu juga mendengar suara itu toh, kipas angin. Tapi yang ada di dalam pikiran kita, di dalam pikiran ibu-ibu adalah apa yang saya ucapkan. Itu dicerna, diperhatikan, dan diingat. Sedangkan kipas itu kan enggak. Mungkin iya waktu kita bertemu kan ada suara kipas ya, tapi apa yang kita temukan, yang kita perbincang tadi itu yang esensinya di situ atau intinya di situ. Nah, itu yang menjadi apa ya, pola saya untuk bisa membimbing orang. Karena kalau saya lemah atau saya tidak fresh, yang nasihat yang saya berikan itu biasanya hanya permukaan aja. Ya, yang penting proses atau ya proses konseling itu berjalan, cuma kualitasnya nggak dapat. Ya. Lalu saya juga selalu integrasikan dengan psikologi, tapi saya tidak mempraktekkan hipnotis. Saya juga nggak tahu hipnotis seperti apa, karena kalau kita yang konseling atau sebagai seorang konselor teologi ya, kita mau dia mengungkapkan perasaannya atau keberadaan diri secara sadar, tidak perlu dihipnotis. Nah, apalagi tentang pengakuan dosa, karena pengakuan dosa itu memang harus disampaikan secara sadar. Jadi ingat semuanya, jangan dihipnotis, karena itu semua bersifat semua. Kecuali kalau memang mungkin sakit, dia takut operasi ya, mungkin itu juga hipnotis. Karena kemarin di gereja ada yang promosi istrinya itu kalau takut operasi itu bisa dihipnotis. Itu saya tanya, oh begitu, iya hipnotis itu begini. Jadi ibu kalau bisa pakai untuk konseling, saya seminggu lalu saya bilang, tapi tidak bisa Pak. Soalnya kalau mau mengakui dosa harus secara sadar, karena dia berbuat dosa itu juga secara sadar, tidak hilang. Aneh kalau orang bilang selingkuh itu sebuah kehilafan, iya. Lalu selingkuhnya beberapa tahun lagi, nanti bilang hilaf, itu kan aneh ya. Ya itu orang sana ya selalu menganggap semua kesalahan sebagai kehilafan. Tapi kalau kita dosa ya dosa, tidak ada ranah abu-abu di dalamnya. Oke, itu jadi saya mengajar teologi praktika. S1 saya sampai S3 di Batu, dan itu semua linear dari fokusnya ke pastoral counseling ya. Dan saya juga mengajar di itu, yang mata kuliah yang lain adalah metode penelitian. Saya juga suka metode penelitian. Jadi awalnya nggak suka, awalnya bergumul sampai nangis. Karena oh iya ya, saya Shirley, ya nama pasaran Shirley Nona Muda. Ya, kalau di akademiknya muda, ya. Kalau secara Nona always muda. Ya, kalau secara sosial ya Shirley Manake, tapi kalau di lingkungan akademik Shirley Muda. Itu ada perbedaan di situ. Ya. Itu asli rote. Ya. Kalau ibu Atemuso Timor ya Bu ya, Timor besar ya. Ya. Atemuso Timor besar atau Amrasi? Amrasi ya. Pak Mama dari Papa juga dari rote, Dengka. Oh. Ada kakak. Taka. Iya. Oh, ketemu lagi. Taka orang Dengka. Dengka. Papa kakek kandung kakek saya. Apa hubungannya dengan kakak Royce Sapa? Kalau sama Panu, sana. Oh, ada. Kita satu kampung. Iya. Jadi Pak Nuh itu satu angkatan dengan Pak Ferdi, saya satu angkatan dengan Ibu Galuh. Iya. Cuma Pak Nuh ditempatkan di Ati, Pak Ferdi di Batu. Kalau saya sama Ibu Galuh satu kelas. Panu sama mama saya, mamanya Panu sama mama saya itu satu kampung. Oh,
buku keluarga besar ya. Saya juga yang nikahkan saya pernah. Oh, makin Ternyata dalam. dunia kecil. Orang tua Kalian ngomong gimana Iya, kayak iya. orang tua Australia bisa tahu Udah banyak ya. Ini udah banyak berkati orang, jadi berkat banget. orang tua rohani. Kalau kakak ada hubungan keluarga dengan saya, kemarin ada teman SMP saya, kawan kakak meninggal, ya di Kuanino. Iya, iya. Iya. Mama yang papanya yang. Tapi kami aslinya besar semuanya di Amarasi. Oh, oke. Ayo. nama-namanya kayak bangka kayak di benua Afrika, ada Australia. Iya, mas berarti harus jalan-jalan ke sana. Iya. Aero itu artinya kayak waduh gitu loh. Itu kayak gitu. Jadi itu ada perbedaan timur besar, timur kecil. Timur besar ini kalau yang Aero, tapi kalau timur kecil ya Amarasi ini Aero. Jadi L diganti R semua. Pesagawan juga, pesagawannya L. Iya, Dawan. Oke, gitu ya. Jadi bisa panggil saya Ibu Sherly, Ibu Manarte. Ya, jangan Ibu Muda, itu Ibu Muda. Gitu. Iya. Kita langsung ya, nanti baru ada pertanyaan lain, mau pertanyaan yang lebih pribadi atau sesuai dengan materi bisa. Saya juga senang. Istri panggil Api? Saya jangan mau bilang ya sering, dipanggil Kristina ya sering tuh. No, belum Kristina. Iya. Yang haram juga saya labelin kok. Ya. Oke. Iya. Ini ada kedekatan secara emosional ya dengan Nur. Ya, karena orang tua rohaninya adalah adik ipar saya. Adik Pak Feby pas nomor 2. Ya. Ya, hari ini kita akan berbicara tentang wanita, ya, tentang kita sendiri. Dan tentunya usia saya November ini 50. Saya 69 berarti 57 ya. Tahun ini ya. Saya masih berasa kayak 40. Saya tidak rasa juga. Iya. Jadi Berapa itu? 16. Ibu Agustus ya. Iya, saya November 16. Jadi mungkin ada yang lebih senior dari saya yang bisa share, tapi saya mau share bagaimana kehidupan saya dan dilihat dari teori-teori yang ada. Ya, kita bersyukur banget ya diciptakan sebagai wanita. Mau nggak bersyukur juga sudah jadi wanita. Tapi lebih baik lagi kalau kita bersyukur. Karena kalau enggak kita akan stres sendiri. Karena kita kadang melihat dan juga membandingkan antara kita dan mereka atau kita dengan suami kita. Kamu kok enak pergi-pergi terus. Nah saya ini nggak bisa nyetir, sepeda nggak bisa, motor nggak bisa. Kenapa nggak bisa juga? Sama. Soalnya terlalu menanjani. Apa itu? Nggak usah daripada kaki empat ambil kaki. Saya punya trauma tersendiri dan juga ditakut-takutin. Nah, saya sudah latihan nyetir keliling Batu, tapi ya kalau nggak ada instruktur mati, SIM saya sudah mati. Lalu saya bikin lagi, ini bikin yang kedua punya Bogor. Oke, ngapain bikin SIM, nanti nggak nyetir lagi. Yang penting ada tuh. Yang penting ada. Ya, Gaya ambil ikut-ikutan. dompet ada sini. Iya, sengaja bukalah masker sih. Saya beli mobil tapi nggak bisa nyetir. Ya, ini tapi ya saya bersyukur banget apa ya. Walaupun kadang-kadang pikir berat, tapi ada kenikmatan atau ada rasa
berharga ya. Tuhan kenapa seperti ini? Ternyata ada sisi baiknya. Kalau kita nggak bisa lihat itu sebagai sebuah hal yang istimewa, kita memang punya kecenderungan mengambil dari mana. Ya misalnya, salah satunya misalnya kita kenapa masih datang bulan, kan ini merepotkan, sakit, lalu terkendala dengan ini itu. Ya saya dulu banget itu, saya dapat itu kan dari SD dan selalu banyak. Saya komplain sama Tuhan, kenapa saya harus jadi perempuan dan alami ini terus. Karena kalau datang itu banyak sekali dari SD. Tapi waktu pindah ke sini mungkin karena sibuk atau mungkin juga ada stres yang tidak saya sadari, itu hilang begitu aja. Jadi saya tidak merasakan menopause atau sakit menopause. Kalau menurut saya, suami saya bilang ada. Kamu ada kadang-kadang mengeluh dan kadang-kadang marah, tidak ada jemputan. Saya rasa enggak, ya dulu yang bikin, dulu anggap aja nggak pernah ada. Ya bersyukurlah karena saya nggak sempat marah-marah. Karena saya lihat senior-senior itu mereka seperti stres mau menopause, itu bikin takut. Kalau lihat dari pengalaman kakak-kakak saya, mereka menopause itu dengan tenang dan tidak ada. Saya bilang saya mau ikut dengan keluarga saya itu seperti ini. Jadi memang itu juga saya alami. Jadi saya juga kuatkan ke anak-anak muda kalau mereka sakit dan sebagainya, nikmati semua itu akan berlalu. Lalu juga bagaimana mereka punya anak dan sebagainya. Yang nggak punya anak tentunya juga ada masalah yang lain yang mereka bisa share ke saya. Tapi saya bilang itu bagian-bagian istimewa yang memang tidak didapatkan oleh laki-laki. Nah untungnya kita di sekolah teologi itu tidak anak laki itu juga di kelas saya ngajar keluarga itu saya ngomong apa adanya. Dan saya anggap ini ruang kelas, ruang ilmiah, jadi saya bukakan semua. Nah mereka yang bapak-bapak ini atau anak laki ini, saya nggak tahu bapak ibu itu sudah pernah belajar atau belum, tapi saya sudah lihat dan sudah baca tulisan ilmiahnya. Untuk laki itu mereka juga punya masa untuk perubahan hormon. Ya, jadi kalau kita nampak dari darah kotor, kan mereka enggak. Yang ada mood mereka yang berubah di waktu-waktu tertentu. Mereka mau menyendiri, mereka kalau orang Ambonnya rukuh ya, moodnya nggak enak ya, marah, pengennya sendiri. Jangan ganggu dulu, aku mau mikir ini. Padahal itu udah masa-masa seperti itu. Jadi ada masa datang bulan juga, tapi yang no red sign gitu ya, tidak ada tanda darahnya seperti itu. Jadi ada perubahan hormon. Nah ini juga saya ajarkan kepada mahasiswa, saya ajarkan juga kepada anak-anak saya. Anak-anak saya itu kalau bulanan mereka nggak malu-malu untuk pergi beli baru untuk saya. Kadang ditanya sama mbak atau kakak-kakak mahasiswa, mama lagi datang bulan nih? Ya biasa katanya. Mereka bilang ini roti kering untuk mama. Nanti si Brian atau Levi, mama sudah nggak beli roti kering lagi. Enggak, mama sudah menopause. Wah, mereka tanya kapan? Lalu teman mereka di waktu SMA, mereka juga bantu. Mereka juga bantu untuk membelikan. Mereka nggak malu. Ini mereka lihat ini siklus yang alamiah yang dialami. Jadi anak-anak saya juga ajarkan kepada mereka, jangan malu. Kalau memang tembus itu nggak apa-apa, ya kamu harus ganti, nggak usah malu. Lalu kalau ada teman lakinya yang ganggu, kamu nggak punya mamanya, kamu nggak punya saudara perempuan, kok seperti itu? Jadi mereka tahu bisa mengajari anak perempuan, anak laki, tiga-tiganya tahu. Yang adik berani maupun mereka. Karena memang itu kita open aja di rumah. Nanti kenapa mama di kamar aja? Biasalah ada tamu nih bulanan. Istirahat ya. Kalau butuh apa-apa kasih tahu ya. Biar WA. Iya. Mereka selalu begitu. Apalagi yang nomor 2, dia akan datang dengan obat. Mau butuh obat yang mana? Dia sudah kelihatan dari kecil.
papanya sakit kepala pulang pelayanan, dia akan pegang aja tangannya sambil nyanyiin lagu apa. Nah, yang saya ingat tuh lagu "Ku Tak Bisa Jauh dari." Ini sudah ditinggal Maha Dewi. Maha Dewi waktu itu 3 tahun, dan dia baru bisa ngomong. 3 tahun baru dia bisa ngomong dengan jelas. Karena kan perubahannya dari Inggris ke Indonesia, jadi dia butuh 3 tahun. Setelah dia masuk sekolah, ya playgroup ya, masuk sekolah, 1 bulan kemudian dia sudah mulai berbicara. Pokoknya semua sudah tersimpan, tinggal dia praktekkan. Tapi ya itu lagu-lagu dia akhirnya keluar seperti pemahaman dia seperti Indonesia, tanah airmu bukan tanah airku. Lalu sayonara, mari pulang, dia dengarnya seperti Maria pulang. Bukan mari pulang tapi Maria pulang. Ya versinya dia. Ya itu ya saya sehari-hari dengan 4 laki-laki. Saya tidur dengan 4 laki-laki. Aduh, ini luar biasa. Nah, di Kejadian 1 ayat 27 di sana dikatakan maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Iya, Adam and Eve, bukan Adam and Steve. Ya, dikatakan. Jadi iya, jadi itu jelas banget itu. Jadi tidak bisa diganti dengan apapun. Ya kalau sekarang orang mau pelan-pelan ya karena mereka tidak mau zona nyamannya mereka diganggu. Ya, mereka sudah nyaman dengan itu, dengan dosa. Jadi kalau diganggu ya mereka langsung defense, mereka langsung blok diri dan dengan alasan-alasan yang mereka kemukakan sendiri. Dan itu sesuatu yang sangat disayangkan, apalagi yang Kristen. Ya itu tidak tertutupi kemungkinan kalau yang Kristen juga anak pendeta juga ada, bukan sampai operasi kelamin. Dia bisa dipanggil bung lagi, dulu dipanggil bung, sekarang madam. Dia punya duit. Oh, pelayanan kasih hamba-hamba Tuhan di mana-mana dan hamba-hamba Tuhan selalu memuja-muji dia. Tuhan berkati mama ya, lo panggil mama lagi. Itu kan angin segar untuk dia, seperti diterima atau dinormalisasi. Itu sayang banget. Dia dapat duit. Kalau dapat duit mereka harus foto. Dapat kue dari dia harus foto. Lalu dipuji-puji lah. Itu anak pendeta. Jadi semua ini sudah tembus ke berbagai aspek dalam kehidupan kita dan kita memang mesti hati-hati. Nah, ini memang harus mulai diperkenalkan dari anak-anak masih kecil. Ya, kalau mereka masih kecil, bagian mana yang harus ditutupi dan tidak boleh dipegang oleh orang lain, kecuali dokter atau orang tua. Ya, private part istilahnya ya. Jadi dada, lalu bagian dalam, ya. Lalu kalau bibir pun itu siapa, ya? Itu tidak boleh. Jadi waktu kami baru pindah dari Amerika ke sini, ada kebiasaan di Kupang yang memang tidak bisa saya terima. Cium hidung itu kudus itu. Iya. Omnya. Nah ini kayak iseng, tapi saya bilang nggak boleh, ini kebiasaan orang Kupang. Nah, misalnya kayak iseng jalan sentuh kemaluan anak-anak gitu kan. Nah, lalu anak saya pun sudah diajarin di sekolah maupun di gereja atau di rumah. Kalau ada yang seperti itu lapor, bahkan bisa lapor sampai polisi. Jadi anak saya pun marah dan dia datang. Ini dia sentuh private part aku katanya dalam bahasa Inggris. Saya pergi, wah ini om kandung loh. Jangan seperti itu, dia diajar untuk tidak seperti itu, bahaya. Di kampus juga, anak saya nomor 2 digituin sama mahasiswa. Nah, Brian itu dadanya kan anaknya montok, jadi bagian dadanya agak berbentuk.
malah dia kurang lapor, minta lapor. Saya emosi. Dan itu bukan satu orang, ada berapa orang. Saya bilang, kalian saya berani keluar dari I3 diusir, tapi saya nggak mau keperintahan kalau kalian memang mau seperti itu, waktu pegangan kalian di sini, kenapa harus ke anak saya? Kalian mau saya lapor ke polisi? Dipikir dong, apalagi kalian nambah tua, belajar nggak sih? Kalau memang belum belajar, jaga etika. Itu saya emosi banget. Jadi saya sudah memang diajar dari yang Mbak juga saya ajarin. Mbak, kalau mau pegang minta permisi dulu, karena ini private part mereka, hak mereka yang harus kita jaga, kita hormati, supaya mereka juga bisa jaga diri mereka, bahkan mereka bisa jaga pasangan mereka atau anak-anak mereka. Kalau enggak, pembiaran mereka seenaknya. Bahkan saya juga masih kontrol walaupun mereka dengan sudah dewasa, dengan siapa mereka seperti apa, apakah mereka bersikap etis sama kamu, laki atau perempuan. Anak perempuan juga saya bilang, saya hormati anak-anak saya sayang mereka, saya ada waktu saya bisa tegur mereka, ya, pukul mereka ada, kalau memang itu sudah terlalu dan sudah warning 1, 2, 3 mesti pukul. Tapi saya selalu baca Alkitab dulu, tongkat itu diberi apa. Jadi kalau saya sudah marah dan angkat Alkitab, saya mau baca, Adi sudah bilang ampun mama, please forgive me, ampun, dia sudah di pojok sana, time out. Itu di sana dia bilang, kamu di sana ngapain? Aku bikin kenapa? Aku mikir kenapa aku bisa melakukan hal yang bodoh seperti ini sampai mau marah. Mereka paling nggak suka kalau lihat saya nangis. Apalagi nangis karena kesalahan mereka. Padahal saya memang bukan nangis. Ya, itu ya. Jadi laki dan perempuan itu memang spesial banget. Dan itu ada fungsi masing-masing. Jadi jangan sampai ya kita ajarkan mereka jangan sampai kamu potong itu atau ganti itu. Kamu nggak punya hak atas dirimu. Kita bilang kan, kamu nggak punya hak untuk itu. Ya, seperti itu perempuan seperti itu. Jadi jangan dikacaukan lagi. Bekerjalah sesuai fungsinya. Nah ini yang kadang-kadang miss di sini. Dan untuk kesetaraan yang hakiki, perbedaan yang ada ya, laki dan perempuan itu sama-sama diciptakan memang menurut gambar Allah ya, imago Dei, dan ini memiliki martabat yang sama, memiliki nilai yang sama, lalu memiliki panggilan dan tugas yang juga sama di hadapan Allah. Tidak ada perbedaan di situ. Jadi tidak ada yang kalau dibilang saya lebih berkuasa di situ. Kita tahu hierarki, kita tahu kita harus tunduk taat kepada suami, tapi bukan taat yang amburadul atau taat sembrono. Kita taat karena memang dia adalah representatif Tuhannya di dalam keluarga, dan itu dia harus juga memahami kita yang tunduk itu sebagai rekan pekerjaannya. Ini kalau kita kaitkan dengan Efesus pasal 5 ya, itu kita harus lihat teks sebelumnya bahwa ini memang dia harus seperti apa dulu, baru bisa dia melakukan hal-hal yang lain. Ya salah satunya dia harus bisa bertobat, terima Tuhan Yesus lahir baru, itu penting. Baru dia bisa dimampukan oleh Roh Kudus ya untuk bisa mengerjakan tugas-tugas dia sebagai suami, mengerjakan tugas-tugas dia sebagai istri. Tanduk kasih, ya dia kita tunduk kepada suami seperti kita tunduk kepada otoritas Tuhan. Suami mengasihi istri seperti dia mengasihi Tuhan. Nah, kalau ini nggak ada dasar yang kuat, nggak mampu dia lakukan ini. Mungkin mampu, tapi ada keletihan di dalamnya, tidak ada sukacita. Dan tinggal ya mau waktu aja, kapan ini meledak dan mulai hitung-hitungan. Saya ini, saya itu, kamu ini, kamu itu, kamu nggak sayang saya dan sebagainya. Mulai ada tuntutan-tuntutan yang itu sebenarnya tuntutan yang bersifat emosional. Dan sekali lagi
perlu untuk kita pahami ini di sini ya. Nah, ada memang perbedaan di antara wanita dan pria, tapi perbedaan-perbedaan itu bukan dosa. Sekali lagi itu bukan dosa, ya. Dan itu sudah sesuai dengan rancangan Allah dari semula, bahwa melalui laki-laki dan perempuan ini akan muncul benih-benih atau anak-anak ilahi yang akan meneruskan rencana Allah, yaitu untuk apa? Memenangkan jiwa-jiwa untuk Tuhan, untuk memuliakan Tuhan. Endingnya selalu eskatologis. Jadi dari keluarga yang adalah lembaga pertama yang Tuhan ciptakan di dunia ini sebelum adanya gereja, diciptakan keluarga. Jadi betapa istimewanya kita ada di dalam situ, kita dipercayakan di dalam situ. Dan ini sekali lagi ini hak yang istimewa. Jadi ini perbedaan-perbedaan yang ada ini memang sudah didesain Tuhan, sudah di dalam rancangan Tuhan. Dan kita hanya bisa mensyukurinya. Kita sebagai wanita, kita adalah eser teneko atau penolong. Kita adalah gambaran diri yang lain dari laki-laki atau dari suami kita. Nah itu kalau teneko itu seperti dia berhadapan muka dengan muka. Jadi dia melihat di kita atau kita melihat dia seperti kita melihat diri kita sendiri. Makanya berhadapan muka dengan muka. Pernikahan itu seperti dua kertas yang dilem. Jadi itu tidak bisa dibuka kembali, dirobek. Kalau dirobek pasti ada sisa-sisa luka dan tidak lagi menjadi sesuatu yang sempurna seperti sebelumnya. Jadi jangan pernah berpikir untuk bercerai. Coba Bapak Ibu bikin tangan seperti ini. Jangan tanya kenapa yang tengah di ini orang tua kita ya. Ini orang tua kita. Ini saudara kita. Ya. Ini papa atau orang tua, ini saudara atau mama boleh. Lalu ini teman-teman kita. Ini anak-anak. Lalu sebenarnya yang dua ini bisa nggak dibuka? Ini teman atau anak-anak kita. Bisa nggak yang jadi tengahnya? Bisa nggak dibuka? Susah kan? Coba dilipat saja. Tengah yang ada cincin. Buka, bisa nggak? Tempel ya? Jari manis, sorry. Jari manis. Susah kan? Nah, susah. Ini adalah kita dan pasangan kita. Kalau ditempel bersama susah sekali. Ada effort yang sulit banget untuk dibuka. Yang lain kita buka kan berantakan. Ini adalah pernikahan kita dan suami kita. Ini teman atau anak-anak. Susah. Ya. Dan ada yang bilang, kenapa cincin dipakai di jari tengah? Karena katanya ini ada nadi cinta di situ. Padahal saya juga biasa kadang pakai kalau sudah longgar, saya pakai di sini atau di sini. Yang nggak usah percaya itu, yang penting ada cincin lah. Yang nggak ada juga nggak apa-apa. Ibu tahu, ini cincin kami yang keempat. Karena cincin pernikahan sudah dijual, bisa beli perlengkapan. Sama. Berat kalau jualnya Bu,
karena pakai nama suami di dalam. Ya, lagi jual saya kayak jual dengan satu Ada orang. nama suami sama nama Kan kalau dijual kan dua-duanya. karena angkanya berat. Jadi kalau nggak ada uang, ya jalan lain. Iya. Jangan lain bisa dipikir. Jadi itu saya selalu kan kalau saya disempat tanya, loh ini kan cincin nikah didoakan kayak gitu. Tapi ini kan bukan benda yang harus disembah. Kita lagi dalam keadaan butuh. Betul banget Iya. ya nanti itu. Iya. Dan saya paling nggak bisa berhutang. Nggak bisa. Kadang kayak saya pinjam dong 50 untuk beli ini, gitu ya, kayak saya lupa bawa duit atau di desa di kantor. Saya pinjam dong untuk persembahan. Mau 10.000 itu mengganggu. Cepat ganti, cepat. Karena mengganggu. Makanya saya kemarin ada seliweran di FB. Istri yang langka adalah istri yang tidak punya hutang, tidak punya pinjam, Iya. tidak punya. Saya kirim ke Pak Ferdi lalu saya bilang saya termasuk istri yang langka. Kalau biasanya kan barang langka dilestarikan ya. Karena ada yang gampang sekali ditinggalkan karena dia bisa menguasai itu jadi. Iya, itu kan jadi jalan pintas ya, dan bisa menjadi kebiasaan. Ya, kalau sesuatu yang kita sering lakukan jadinya kebiasaan dan jadinya dinormalisasi. Dan anak-anak melihat itu sebagai sesuatu yang tidak baik. Ya. Iya, jadi itu tentang Ezer. Kita ini bukan kita penolong, tapi pembantu. Seperti pembantu yang merendah kitanya, tapi kita penolong. Nah, kata penolong di sini, kata Ezer itu sama dengan yang dipakai oleh Tuhan atau yang dikenakan pada Tuhan. Tuhan adalah penolongku, ya. Itu Tuhan adalah Ezerku. Jadi kualitasnya itu harus sama. Nah, ini juga satu penghiburan untuk kita, tetapi juga satu tantangan. Kalau kita disebut sebagai Ezer, berarti kita harus kuat menopang suami dalam hal apapun, ya. Termasuk di dalam, misalnya dia jatuh, ya, dia jatuh dalam tanda kutip, ya. Misalnya ada perempuan yang mengganggu dia dan dia tergoda. Nah ini kita lihat kuat, ini harus seperti apa? Apakah kita harus membuang dia, maki-maki dia, lalu seperti apa? Tapi kita disebut Ezer, kita disebut penolong. Di sini peran kita diuji. Ya, kita tahu suami kita itu public figure kalau mau dikatakan, karena jemaat itu adalah public figure, dia dilihat semua orang dan pasti ada pribadi-pribadi yang mengagumi dia. Ini tidak salah. Mereka punya hak atas perasaan suami kita juga memang dia bisa menikmati itu karena itu masalah emosi. Cuman ya kalau memang dia sudah kadung jatuh, kalau puji Tuhan kalau belum, tapi kalau dia sudah terlanjur jatuh, apakah kita mau buang? Kita mau ceraikan? Kita mau umumkan kepada orang lain? Nah fungsi kita di sini mana? Kalau nggak harus dipikirkan dari jauh hari. Nah waktu pastoral counseling untuk calon-calon yang akan menikah ini harus diingatkan juga kepada mereka bahwa suatu waktu kita doakan enggak, kita dalam nama Yesus lah kita tolak itu supaya tidak terjadi dalam rumah tangga. Tapi kalau ini terjadi, kamu harus ada di situ sebagai orang pertama. Kamu harus berdiri untuk dia. Supaya orang bisa melihat istrinya bisa bukan namanya aja udah oke. Ini udah. Ayo kita disuruh gabung, Ibu mari. Ibu bisa sebut bapaknya. Iya. Jadi
bagaimana? Tapi itu bisa Itu apa ya? Sebenarnya sih bisa Bu. Kalau yang mau lepas dari itu, lepas. Tapi itu juga kadang sudah menyangkut sifat. Kalau memang dia ada sifat pendendam, dia bisa yang emosi yang tadi dia akan pakai itu. Atau misalnya saya seperti ibu marah, tapi marahnya cuma sebentar kan, meledak malah kasar. Itu kan ingat. Nah itu makanya ada sifat berdendam atau marah yang memang sudah ada di dalam diri kita, yang tidak kita asal atau tidak buang, dan itu dipakai terus untuk mengingat kesalahan-kesalahan itu. Ya, itu obat yang paling disukai oleh penyakit. Karena dia nggak bisa rubah otak kita Bu. Saya lagi marah, otak kita jangan dong marah gitu. Enggak, otak juga akan melemahkan saraf juga. Jadi bahayanya di sini. Saya lupa bilangnya, ini bukan untuk ibu, tapi ada yang kasus ibu yang didapati dia breast cancer dan dia sudah stadium akhir. Ya, minta maaf, sudah lengket ya. Dan waktu di konselnya, rupanya dia simpan dendam pada orang tuanya karena tidak mengizinkan dia menikah dengan laki-laki pilihannya. Marah, orang tuanya sudah meninggal, tapi dampaknya kan ke dia. Dia sakit secara fisik dan mental. Jadi waktu dia di konseling pribadi, terima Tuhan Yesus, bertobat, lalu lepaskan pengampunan. Beberapa waktu kemudian berangsur sembuh. Dia memang sudah meninggal juga karena badannya sudah habis. Tapi dampaknya memang ke diri kita. Gak ada hal yang positif dari menyimpan amarah atau dendam. Karena itu akan melukai diri kita sendiri. Jadi lebih penting kita cuek aja kali ya Bu ya. Cuek juga nggak bisa, dibereskan. Kalau cuek kan Iya, dibereskan. masuk kiri juga manusia. nggak masuk kanan keluar kiri gitu. Kalau saya selalu pilih yang sehat Bu. Ya. Itu kita harus setting otak kita begitu. Saya mau sehat. Respon yang Karena benar. saya punya tanggung jawab yang lain. Ya, saya mau sehat. Saya nggak akan ladenin itu. Saya nggak mau peduli dengan kalian punya Iya. masalah. Asal jangan jadi saya jadi Iya, jangan sampai kita yang Iya. menekan diri kita. Bayangkan kalau satu datang, lalu satu lagi itu numpuk di kita, Iya, kita yang benar. menderita. Kita yang menderita. Istilahnya seperti mungkin ibu-ibu juga sudah dengar. Kita yang minum racun, kita harap dia yang mati. Ya. Kan nggak mungkin. Nggak mungkin. Kita yang minum baygon, lalu kita harap dia mungkin mati. Benar ya. Dari mana jalannya ya Bu? Memang kita Dan orang lain juga kalau kita nggak di wise, orang lain juga pingin supaya kita mati. itu dia ambil Jadi untung. kita nggak mau. Orang normal akan pilih yang baik. Ibu Meksi berdoa supaya kita kembali. Tuhan, kami bersyukur untuk setiap kesempatan yang ada. Kami tahu waktu kami tidak banyak, tapi kami bersyukur waktu yang ada semua dalam rancangan Tuhan. Kami bersyukur penyampaian topik ini khususnya sangat manusiawi menjadi berkat bagi kami, walaupun mungkin tidak banyak hal yang kami
buat kami Tuhan supaya kami menjadi wanita yang rendah hati dan mau dibentuk sama Tuhan yang maaf dan memegang prinsip firman Tuhan dan setiap kehidupan kami. Tantangan apapun yang kami hadapi mungkin bukan dengan suami kami, tetapi dengan orang lain mungkin, dengan jemaat mungkin, dengan keluarga kami yang lain mungkin, dengan diri kami sendiri mungkin. Tuhan tolong kami supaya kami sungguh-sungguh telanjang di mata Tuhan, boleh jujur di hadapan Tuhan, bahwa kami rindu Tuhan mendengar suara Tuhan. Seringkali kami mendengar suara kita sendiri, mendengar ocehan orang mungkin, atau mendengar hal yang buruk lebih cepat kami daripada mendengar suara Tuhan. Beri kepada kami telinga yang benar dan baik, hati yang baik dan benar, sehingga hidup kami selalu kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk Ibu Seri, berkati beliau dan